Lagi berarti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sore hari ini kita bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita nanti akan bicara dengan halaman 4 ya. Halaman 4 juz 2. Jadi nanti mulai ayat 165 ya sampai 169 ya. Baik, sebelumnya kita buka dulu dengan doa petang ya, doa petang. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ain. Oke, silakan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rela meridhoi Allah sebagai Rabbku untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dengan menyebut Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan Engkau kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan Engkau kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat serta kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat serta kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu semata kebangkitan bagi semua makhluk. Wahai Rabb yang maha hidup, Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan, perbaikilah segala keadaan dan urusanku. Janganlah Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata pun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Allahumma Amin. Ya, baik, langsung kita sajitul istighfar ya, lanjutan doa petang. Silakan disiapkan, kita baca. Nanti setelah baca selesai ada satu yang melafazkan, kemudian yang lain kita menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, silakan. Ada yang baca lafaz, yang lain nanti baca terjemahannya. baca ini, saya baca artinya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, sama-sama. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. khalaqtani, Dan Engkaulah yang menciptakanku,
Wa ana abduka Aku adalah hambamu. wa ana ala ahdika Dan aku yakin terhadap janjimu. Janjimu. wa wa'dika Mastata mastata Aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang aku berbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya Aku mengakui mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. kepadaku. wa abu'u bi dzambi Dan Dan aku aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. faghfirli fa Faghfirli. innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oleh Karena karena itu itu ampunilah ampunilah aku. Sesungguhnya Tidak ada yang yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi silakan ya, dicoba dihafalkan yang pertama. Kemudian kemudian terutama juga artinya terjemahan sudah ada, tinggal sering-sering dibaca, syukur-syukur sering dilafazkan biar ya lebih cepat ya hafalnya. Kemudian juga ini kan dialog ya, Allahumma anta robbi. Jadi di sini ada ana wa anta. Ini dialog langsung ya, dialog langsung. Nah, ini sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Jadi ini bentuk istighfar, bentuk permohonan ampun. Tapi dengan lafaz yang mentok gitu ya istilahnya. Lafaz yang betul-betul kita ini berupa pengakuan, nah baru nanti kita mohon ampun. Nah, Asmaul Husna kita coba ya sama-sama. Masih ingat? Ya. Ya, silakan dibaca. Jadi ini termasuk sarana untuk kita ma'rifatullah, mengenal Allah ya, supaya kita semakin muraqabah artinya semakin mendekat, merasa dekat dengan Allah. Jadi ini semakin paham Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik ya, yang secara hadis Tirmidzi itu 99, tetapi sebetulnya tidak hanya 99, tapi untuk sasaran kita pemahaman, pengamalan, ya ini mungkin kita kemudian yang 99 ini. Ya. Mari sama-sama ya, siap. Ya. Mari bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Hafiz, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudin, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adib, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqir, ya Hasib, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'yi, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid,
ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir. Ya Allah. Ya, cukup sampai ya akhir ya. Jadi nanti baru kita lanjutkan. Ini juga harapannya ya masing-masing kita ini bisa hafal ya. Pertama menghafal, kedua baru mendalami. Ada buku yang sangat bagus ya, tapi cukup tebal ya. Ensiklopedia Asmaul Husna. Ya, Ensiklopedia Asmaul Husna. Jadi ini saya kira sangat membantu kita ya untuk mengenal Asmaul Husna. Sebelumnya ya. Jadi Asmaul Husna ini setelah kita coba lihat masing-masing jumlahnya ya. Masing-masing jumlahnya ternyata ada 1260 ya. 6 Asmaul Husna ya. Jadi ini cukup banyak ya. Jadi kalau ayat ini 6.236, kemudian Asmaul Husna itu 1.260 ya. Secara kasar berarti hampir 6 ayat ada satu ya secara kasarnya. Kemudian ada juga, coba kita lihat ya jumlahnya ya. Jumlah Al-Haq itu 227 ya. Jadi ini yang terbanyak ya. Kemudian As-Salam ya 146. Ya, Al-Alim ya 157. Nah, kemudian dari yang terbanyak ya. As-Sami itu 45 sama dengan Al-Khabir sama dengan Al-Qadir 45. Nah, ini ya ini setelah coba kita hitung ini ya, sama jumlahnya ya. Kemudian Aziz ya, Al-Aziz 32, kemudian Al-Adl 28. Oh tadi lewatnya. Ghafur itu ada tiga hasil pencarian. Ada yang 79, ada 91, ada yang 88 ya. Jadi ini Ghafur. Nah, ini jadi untuk pasangan ya, pasangan ini ternyata ada 392 pasangan. Ya. 392 pasangan. Nah, kita coba lihat ya, ternyata yang terbanyak itu adalah Ghafurur Rahim 71 kali ya. 71 kali. Kemudian Azizul Hakim 48 kali. Nah, kemudian Sami'ul Alim 32 kali. Jadi pasangan-pasangan ini muncul di dalam Al-Qur'an ya, ternyata menyebar. Nah, jadi ini jumlah tadi 392 secara totalnya ya. Nah, jadi ini ya perlu kita kenapa ini pasangannya ada rahasianya ya. Azizul Hakim. Nah, maha bijaksana. Azizul Hakim, maha kuasa, maha kuat, tetapi juga maha bijaksana ya. Nah, kalau manusia ini kan ada yang sangat kuat tapi tidak bijaksana. Salah satu hikmah ya dari penyebutan yang berpasangan tadi. Jadi ini begitu banyak ya, sehingga ya intinya ya harus kita ya. Jadi begitu baca Al-Qur'an kita artinya sudah membaca begitu banyak Asmaul Husna, sehingga harus paham ya. Jadi ini ya baik. Ada pertanyaan untuk yang kami jelaskan tadi?
Nah, baik, kita sekarang ke materi utama kita ya pada sore hari ini. Ya, jadi ayat halaman 4 ya, juz 2 halaman 4 sambil di ya. Sudah sempat dicoret-coret di bukunya? Ya, sehingga kalau perlu sudah tidak perlu kamusnya ya. Ya, kamusnya jadi sambil ya, jadi silakan, jadi nanti kalau bisa ya enggak apa-apa di situ tulis coret-coret dengan pensil ya. Dan halaman yang sebelah ini silakan ditulisi macam-macam ya, keterangan-keterangan jangan sampai kosong ya. Jadi ada halaman-halaman yang sampingnya ya. Sampingnya, jadi silakan ya. Silakan, jadi biar ya ini untuk nulis tapi dengan pensil ya, pensil. Jadi biar tidak rusak. Kalau poin itu langsung nanti tembus belakang yang kita ya akhirnya nanti kurang bagus dilihat. Ya. Baik, sebagai tadi ya mengantar karena mengawali materi kita. Kita lihat sekarang halaman 4 ya. Halaman 4. Ya, kemarin sudah kita baca, tinggal kita sama-sama sekarang menerjemahkan ya. Menerjemahkan ya, tentunya yang penting tahu terjemahannya ya. Yang penting tahu terjemahannya. Memang kita kajian kita ini adalah tarjim ya, tarjim. Tarjim dari kata tarjama. Tarjama yutarjimu. Ya, jadi bentuk amarnya adalah tarjim. Ya, dari tarjama menjadi yutarjimu, ini 4 huruf. 4 huruf ya. Ya, kita ingat kalau 4 huruf fi'il mudhari'nya itu huruf mudhari'ahnya harokatnya adalah domah ya. Jadi dalam bahasa Arab ini setiap madi, fi'il madi 4 huruf, baik itu sulasi mazid, sulasi mujarrad ya, atau sulasi mazid, dari sulasi mazid yang 4 huruf ya, 3 tambah 1, 4, kemudian atau juga dari rubai. Rubai itu mengaslinya 4 huruf, itu fi'il mudhari'nya itu huruf mudhari'ah, huruf paling depannya yang kita singkat apa kemarin? Masih ingat? Huruf mudhari'ah apa saja? Hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, singkatannya Anita. Ya, Anita itu huruf mudhari'ah, huruf paling depan di fi'il mudhari ya. Jadi nanti jadi khusus untuk mudhari yang berasal dari fi'il madi 4 huruf itu huruf anitanya dibaca dhammah ya, dibaca dhammah. Jadi ini menjadi ya menjadi yu ya, tarjama yutarjimu ya. Aslama masih ingat? Yuslimu menjadi nanti muslim ya. Ahsana yuhsinu menjadi muhsin. Nah ya, jadi ini berkaitan ya, ini kaitan dengan tasrifnya ya. Baik, kita langsung simak ayat 165 ya Pak Muslim ya. Ya, kita terjemahkan pelan-pelan ya, sambil silakan. Masih ini karena bukan lomba ya. Bukan lomba cerdas cermat ya, masih dibolehkan ya membuka buku kamusnya ya, silakan ya. Ya. Langsung jadi wa minan nasi ya, kita dengar sama, dan
dan dari manusia, okay. Mayyattahidu min dunillahi andada. ada yang Orang-orang yang orang-orang Ada orang yang ya, yattahidu mereka mengambil ini kan tidak ada wawunya, jadi bukan mereka. Jadi anunya man ya di sini ya. Nah, ada orang yang yattahidu, dia mengambil, itu langsung mengambil ya, yattahidu ya, min dunillahi, dari selain Allah, andada, sekutu ya. Di sebagian manusia mengambil sekutu-sekutu selain Allah ya. mereka mencintai Yuhibbunahum kahubbillah. mereka mencintai Nah ini ya wawunun, berarti mereka mencintai ya, mereka mencintai mereka ya. Ya, mereka pada berhala tadi seperti hubbi, cinta Allahi, cinta Allah ya, seperti mencintai Allah ya. Jadi oke. Walladina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman orang-orang yang mereka beriman lebih sangat lebih cinta bagi Allah. kepada Allah, lillah, bagi Allah itu maksudnya kepada Allah. Nah, ya jadi ini lebih cintanya ya daripada mencintai. Kalau orang beriman tentunya tidak mencintai andadan, sekutu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu nanti kita walau yarol ladina zolamu, dan jika melihat, siapa yang melihat? Alladina zolamu, orang-orang yang mereka menganiaya, orang yang zalim, it yarownal adzaba, ketika mereka melihat azab, siksa. Nah, annal quwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan hanya untuk Allah semuanya, seluruhnya ya. dan sungguhnya Allah Wa annallaha sadidul adabi, dan sesungguhnya Allah sangat keras siksa ya, azabnya ya. Ya. Ini tentunya terkait dengan ayat sebelumnya ya. Jadi tadi sebelumnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ya, dan seterusnya ya. Di memang kalau kita baca sejarah ya, orang-orang jahiliyah itu mencintai Allah ya, percaya Allah, beriman pada Allah. Nah, apa bedanya dengan orang yang beriman? Nah, dia mempunyai sekutu-sekutu ya. Sekutu-sekutu. Jadi selain Allah ada berhala-berhala yang juga dicintainya, sebanding ya. Nah, kan sebanding dengan mencintai dan mencintai kata Allah ya. Kahubbillah. Nah, seperti atau sebanding atau seimbang dengan mencintai Allah. Nah, jadi ini bedanya dengan orang yang beriman ya. Kalau orang yang beriman, dia apa di sini disebutkan amat sangat cintanya kepada Allah tanpa dia menyekutukan Allah ya. Nah, jelas sekali ini ya. Jadi nah, ini sini ya.
Jadi segala peribadatan orang-orang jahiliyah ini termasuk haji ya. Haji itu dimulai pada sejak zaman Nabi Ibrahim terus dilakukan sampai masa jahiliyah sebelum Islam. Ya, cuma sudah berbelok. Nah, berbelok jadi berhaji untuk berhala. Nah, jadi beda ya. Berhaji untuk berhala. Sa'i ya, Safa Marwa untuk berhala, ada berhalanya. Kemudian tawaf. Nah, ini di Sri Ka'bah kan ada 360 berhala. Jadi nah, kemudian menyembelih kurban untuk berhalanya. Nah, ya, ini nanti semakin paham kita tentang pembelokannya ya. Jadi pembelokan ibadah haji ya. Setelah mereka percaya berhala. Kenapa percaya berhala? Awalnya hanya senang mengumpulkan batu-batu yang kelihatan bagus ya, kelihatan mengkilap, batu biasa. Kan namanya di daerah pasir kan ada batu yang aneh-aneh, terus dijadikan jimat. Nah, setelah dijadikan jimat, lama-lama terpengaruh dari berbagai masyarakat lain ya. Jadi orang yang ke Mekah itu kan seluruh Arab ya. Seluruh warga Arab tuh tiap tahun berhaji, tapi berhaji untuk berhala ya. Nah, bedanya apa? Nabi waktu mau berhala mau haji pada tahun ke-6 itu dilarang ya, dilarang oleh masyarakat Mekah, tokoh-tokohnya. Kenapa? Karena satu-satunya kabilah atau kelompok yang tidak mengakui berhalanya kelompoknya Nabi Muhammad. Ini ya, jadi yang lain itu masing-masing mengagungkan berhalanya, menyembelih untuk berhalanya. Jadi ya semuanya untuk berhalanya. Mereka mencintai berhala seperti mencintai Allah ya. Jadi, cuma bedanya di sini kenapa mereka berbeda dengan orang mukmin, mereka tidak percaya akhirat. Ya. Jadi orang jahiliyah ini percaya kepada Allah, cuma tidak percaya akhirat. Sehingga nanti doa-doanya selama haji pun ya untuk kemenangan kabilah, untuk bisnisnya lancar, tanahnya tambah subur. Nah, tanpa dia minta untuk akhirat ya, dikabulkan ya. Nah, jadi ini bedanya ya. Banyak orang berhaji yang hanya untuk dunia ya, banyak juga ya. Buktinya setelah balik juga hanya mengikut dunia. Kita review lagi tadi, sama-sama coba sama kita semua. Waminan nasi, dan sebagian manusia atau dari manusia ada yang yattahidu min dunillahi andada, menjadikan atau mengambil dari selain Allah sekutu ya. Mereka mencintai Yuhibbunahum, mereka mencintai mereka, andada tadi ya. Nah, jadi mereka ya wawunu ya. Mereka tadi orang-orang yang paminan nasi tadi ya. Ya, kelompok tadi. Sebagian manusia tadi atau mereka mencintai mereka andadan, mencintai sekutu berhala-berhala ya. Mereka mencintai berhala-berhalanya sebagaimana seperti cinta kepada Allah. Nah, ini kalau bedanya apa dengan orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang mereka beriman amat sangat cintanya
kepada Allah ya. Jadi ini mereka seimbang ya, pencipta berhala dan Allah, tapi khusus orang beriman tidak musyrik sama sekali, tetapi justru asyaddu hubbalillah, sangat keras, sangat sangat dalam ya cintanya kepada Allah. Nah, walau yaral ladina zolamu, dan jika melihat, siapa yang melihat? Alladzina zolamu, orang-orang yang mereka zalim tadi, yarawnal adab, ketika Mereka melihat. yarawna ya wawunun ya. Ya, ini selain ya wawunun hanya huruf ro ya. Ini nanti bisa kita jelaskan ya. Yarawnal adab, mereka melihat siksa. Nah, baru dia annal quwata lillahi jami'a. Nah, setelah mereka itu melihat azab, baru dia mengakui sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah semuanya. Nah, ini ya setelah nanti dia melihat azab, tapi kan sudah terlambat ya. Sudah terlambat. Nah, pada akhirnya orang-orang yang tidak memurnikan kepada Allah ya nanti akan melihat siksa. Nah, setelah di situ baru dia menyadari bahwa annal quwata lillahi jami'a, semua kekuasaan, semua kekuatan itu hanya milik Allah. Wa annallaha sadidul adab. Nah, sesungguhnya Allah amat sangat keras siksa ya. Jadi ingat ya, jadi ini setelah kata anna itu membacanya apa itu? Allah ha. Tidak boleh Allahu Allahi ya. Ya sama, inna anna sama ya. Nah, wa annallaha. Kalau kita baca anallahu atau hi enggak bisa ya. Jadi ini nah ini ya. Tadi kita singgung dulu ya rauna dari kata apa? Apa artinya tadi? Ya rauna? Mereka melihat. Nah, dari kata apa kira-kira ini? Madinya. Ini kan fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Dari kata apa? Ro'a ya. Ro'a menjadi yar ayu ya. Nah, yar ayu. Nah, yar menjadi yar ayu itu kalau satu ya, tunggal ini domirnya. Tapi kalau banyak menjadi yar ayuna. Nah ya, ini ya yar ayuna, kemudian setelah diilal menjadi yarawna. Ini ya, jadi menarik ya. Nah, jadi istilahnya iklal nanti ya. Kita nanti perasaannya kita jelaskan. Jadi ini dari kata ro'a menjadi yaro ya. Yaro asalnya ya yar ayu. Yar ayu menjadi yaro. Kemudian kalau ada jamak yar ayuna menjadi yarawna. Jadi ini banyak sekali ya kita jumpai iklal. Iklal maksudnya untuk meringankan bacaan. Samping itu juga untuk ya lebih enak didengar ya. Ini ya nanti khususnya iklal ini perlu kita terus kita perdalam ya, sehingga nanti ini karena banyak memudahkan ya. Jadi kenapa kok menjadi yarawna? Nah ini karena ada proses iklal. Ya, iklal ya. Jadi silakan. Ya. Oke ya. Jadi dari ayat 165 ya. Jadi mereka menyesal nanti setelah lihat azab. Oh ternyata hanya Allah yang punya kekuatan. Berhala tidak punya
kekuatan apapun ya. Nah, ini. Nah, sementara memang mereka juga tidak percaya akhirat. Nah, inilah jadi nanti kita bahas secara khusus ya. Kepercayaan akhirat itu apa hakikatnya, apa hikmahnya, apa bagaimana caranya, kemudian apa manfaatnya. Itu ada sangat menarik ya. Nah, seperti sekarang banyak hal ya di negara kita ini ya, intinya karena kepercayaan terhadap akhirat ini itu akan boleh dikatakan lemah ya, atau bahkan ya mereka percaya Allah tetapi percaya akhirat bahwa nanti akan dihisab, dihidupkan lagi, kemudian nantinya juga memperoleh konsekuensi tanggung jawab. Nah, ini. Kita lanjutkan ya. Gimana? Bisa kita lanjutkan satu persatu. Tadi ada yang bertanya untuk kata ya, penjelasan kosakata. Di kosakata ya, ini dalam Al-Quran hanya 77.500 ya dalam Al-Quran, kosakata Al-Quran, jadi tidak banyak. Kalau bahasa Arab, ada yang pernah membaca berapa kosakata bahasa Arab? Nah ini nih, ana ini apa keselarasannya bedanya dengan wa ini? Maka bagaimana keselarasan kata-kata sesudahnya ini atau bagaimana bisa menentukan? Gimana pertanyaannya? Ana ini ana. Anna sesungguhnya. Tapi di lain peristiwa itu ina kan? Oh. Bagaimana cara? Nah, coba dilihat di paling atas, ya, baris paling atas. Inna, ya, inna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian di sini, ini di tengah, ya. Jadi kalau inna, anna, status artinya sama persis. Ya, ini semuanya termasuk mabni, artinya tidak berubah dimanapun. Hanya kalau untuk mengawali ayat itu inna. Di tengah ana. Ya, kalau di tengah anna. Tapi ada nggak kasus lain di tengah itu ina? Tidak ada. Ya, di depan. Semuanya di dalam. Ya. Ya, udah jelas. Jadi nanti ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ya, kan Al-Quran itu kan punya kunci-kunci, jadi ya. kita harus tahu penjelasannya. Nah, ini wa anna jelas di sini ada depannya wa. Kemudian ini juga di konteksnya di tengah ya. Jadi ini yaronal adaba anna, kan anna juga di sini. Annal kuwata lillahi jami'ah. Ya. Berarti annanya dua kan? Berarti posisinya di tengah kalimat ya. Kalau di tengah kalimat, anna menjadi inna. Artinya sama, hukumnya sama. Nah, ya, jadi setelah kata anna, lihat itu ya adalah isimnya berharokat fathah di huruf paling belakang. Annal kuwata, bukan kuwatu atau kuwati. Terus yang belakang annallaha. Ya, ingat ya. Jadi setiap, kalau di atas ini beda kasusnya ya. Ini karena ini inna fi khalqis. Jadi langsung ketemu huruf jar. Jadi tidak innafah. Ini kan karena fi ini huruf. Ini kan maunya Allah, tapi berhubung ini sudah jadi ilmunya manusia, kita harus tahu juga. Ya. Jadi fi itu huruf yang di atas itu ya. Fi itu huruf. Kalau nanti inna ketemu isim, nanti dibaca huruf akhirnya adalah fathah. Nah, ini inna fi di atas, inna huruf, fi juga huruf. Nah, jadi fi-nya tidak dibaca. Apa ini? Fi itu mabni juga. Ya, ingat, semua huruf itu adalah mabni. Maksudnya mabni, sama artinya, sama bacaannya. Ya, itu namanya mabni. Nah, dimanapun ya fi, tidak ada lainnya. Nanti itu ya. Jadi semua huruf itu adalah mabni, artinya dibaca sama, artinya sama. Ya.
Nah, bagus. Oke, tadi sampai mana tadi? Kalau nanya panjang bisa di tengah. Sesungguhnya Ya, tapi kami tapi nanya panjang. menanya panjang. Kalau inna lillahi Nah, kan? Nah, jadi itu innanya apa? Ada kata apa? Na, artinya kami. Alif, ada alifnya. Nun dan alif. Ya, nun dan alif. Digabung Dihubungkan menjadi inna. Jadi panjang. Inna ditambah na menjadi inna. Ya. Nah, jadi itu Penjelasannya gimana itu? Penjelasannya bagaimana itu? Kalau inna panjang itu di tengah. oh, kenapa? Kalau inna itu. Di tengah, di mana ada di tengah? Coba. Kan ada kalau inna lillahi. Oh, qalu. Ya, itu awal berarti. Qalu mereka berkata apa? Nah, seperti titik dua, apa itu? Ada ya. Jadi perkataannya apa? Innalillahi wa inna. Nah, jadi di depan itu. Ya, jadi Oh, kategorinya. ya, Posisinya. ya. Qalu mereka berkata, perkataannya apa? Nah, kan jadi dari huruf paling Kan depan. mindset kita di depan itu kan di awal. Oh, ayat ya, jadi ini juga awal kalimat tadinya kan, seperti ada titik dua, terus di atas apa tanda petik dua ya. Nah, ya kutipan. Nah, betul Pak Ali. Ya, nah Mereka berkata, kutipan dia itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Nah, jadi itu apa? Dianggap pertama ya, pertama itu maksudnya tapi dalam kalimat. apa maknanya ditambah alif itu? Inna kan dua harakat kan? Itu kan inna dan na, sesungguhnya kami. Ada gabungan inna dan na. Inna sesungguhnya, na kami, sesungguhnya kami. Oh, jadi bukan alif saja itu. Oh iya kami ya. Ya, bukan hanya alif tambahannya ya. Nah, jadi tadi ya kalau kutipan apa istilahnya kutipan ya titik dua terus ada tanda petik. Nah itu dia menjadi pertama juga jadinya ya. Menunjukkan Ya, kami gitu. jadi konteksnya pertama tidak hanya di depan ayat. Nah ini bagus ya. Iya, Jadi benar-benar. kalau semakin banyak pertanyaan rupanya semakin anu ya ini. Nah, ya. Jadi ini banyak hal memang ya, tapi kita memang hanya sebatas ya mengetahui maknanya sampai tidak seperti apa belajar tafsir itu, nah itu lain ya. Oke, ya bagus ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan bahkan justru yang lain kan ikut numpang tanya berarti kan, maksudnya tambah tahu ya. Ya oke. Nah. Ya jadi Lata, Uzza, Mana, Hubal, wah banyak sekali ya. Jadi, nah kalau di India itu katanya jumlah berhala itu sampai 330 juta berhala. Ya, jadi ini namanya memang apa? Nah, jadi terpengaruh berhala. Kenapa orang Mekah Jahiliyah? Karena dia banyak berhubungan dengan berbagai masyarakat luas. Nah, tadi kaitannya apa? Ternyata tadi itu jumlah kata kosakata dalam Al-Quran hanya 77.500 kita bulatkan ya. Nah, sementara bahasa Arab ada yang pernah dengar berapa jumlahnya kosakatanya? Sering disebut sama Don Ditan itu yang mu'alaf 12.300.000 ya. Tidak ada bahasa yang sebanyak itu. Bahasa Inggris itu 600.000 sampai kurang 1 juta. Ya sekarang ini ya kosakatanya. Bahkan banyak yang percaya hanya sekitar 600.000 saja. Nah ini ya, jadi ini Nah, karena bahasa Inggris ini memang ya termasuk bahasa yang baru ya, kayak baru. Karena apa? Karena pada tahun 1076 sampai 1083
676. Wilayah Inggris sekarang ini resminya bahasa Perancis 600 tahun. Ya. Jadi jadi 600 tahun itu bahasa resminya bahasa Perancis, sehingga diperkirakan bahasa Inggris yang sekarang ini separuh itu adalah dari bahasa Perancis. Nah, jadi memang lain dulu. Nah, sekarang kok berkembang bahasa Inggris, kenapa? Ya, kenapa? Penjajahan, Ya. dia jajah. Nah, ada penelitian itu dimuat di Kompas dulu. Ini ternyata 90% negara di dunia ini, termasuk Indonesia, pernah dijajah Inggris. Nah, oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya. Sebentar, lanjut ya. Oke. Ittabaro alladzinat tubi'u minalladzinat taba'u waro'al adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ya. Nah, apa artinya? Ketika. Nah, jadi ini ingat ya, kalau ada itu sebetulnya ada ingatlah. Ya, ingatlah ketika. Jadi banyak dalam Al-Quran ini istilahnya yang bahkan subjek dihapus, predikat dihapus. Jadi nanti ini ada ternyata ya, kalau kita baca subhanallah dalam Al-Quran itu sebetulnya ada depannya ahmaduhu subhanallah ya nanti. Jadi tidak langsung subhanallah contohnya ya. Nah, enggak ya, itu ingatlah ketika tabarro'a, berlepas diri ya. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u, orang-orang yang mereka diikuti ya. Nah, minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mereka mengikuti ya. Nah, ro'au, nah ini ro'au ya. Jadi ro'au, kenapa di ro'au? Karena nyambung dengan belakangnya ya. Ada belakangnya ada alif lam ya. Nah, al-adab, sehingga ro'awul adab. Jadi nanti kalau diterjemahkan terpisah ro'au. Ya, ro'au. Apa artinya? Dan mereka Ro'au, mereka melihat, dari kata ro'a. Nah, di ro'a menjadi ro'aya menjadi ro'au. Ya, mereka melihat. Ya, ringkas ya. Ro'au, mereka melihat. Nah, karena disambung dengan belakangnya ada alif lam. Ya, di belakangnya al-adab, sehingga ro'awul adaba. Mereka melihat apa? Siksa. Kemudian apa? Wataqatta'at, sehingga putus ya. Bihimul asbab. Dengan mereka. Dengan mereka segala sebab, segala hubungan. Nah, jadi kan nanti ini orang-orang yang waktu melihat azab tadi kan, ini kaitan dengan sebelumnya ya. Ini orang yang dulu diikuti ya, ya, tokoh berhala apa. Ini kami tidak lagi bertanggung jawab pada kalian. Kami sendiri susah menghadapi hisab, menghadapi tanggung jawab. Nah, ini sementara orang yang pernah mengikuti kan, kita kan dulu hanya mengikuti kalian, ya.
hanya mengikuti kalian sehingga kami sekarang ikut kena azab, sekarang ikut masuk neraka lah gitu ya. Nah, mereka akhirnya yang diikuti ini ya, pemimpinnya ini dia melepai kami. Nah, itu kan terserah kalian, salahnya dulu mengikuti ya ini ya. Nah, ini ya. Jadi segala hubungan al-asbabu ya, sebab-sebab, maksudnya segala hubungan dengan antara pemimpin dan yang mengikuti, pemimpinnya itu berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Nah, tidak mau. Padahal dulu diikuti, mungkin juga jika dia sudah membayar sekian dengan segala harta, segala pengorbanan, segala ya, kalau namanya dengan pemimpin itu kadang apapun dikorbankan, ternyata setelah sampai di sono nanti ya ini ternyata mereka tidak bisa bertanggung jawab ya. Jadi ini jadi ini mengingatkan kita ya. Jadi ini sebelum menyesal ya, ini kan sudah orang-orang yang nantinya menyesal. Tapi kita sudah diberitahu dari awal. Oke, lanjut ya. Wa qala alladziina taba'u Dan mereka berkata ya, qala kalau terlepas dia berkata. Tapi ini sebagai istilahnya nanti jumlah fi'liyah. Ada subjeknya alladziina. Nah, nanti fa'ilnya, pelakunya di sini ya. Jadi nanti kalau jumlah fi'liyah itu istilahnya pelaku, fa'il dan fi'il ya. Nah, di sini ya. Kalau subjek kemudian predikat itu kaitan dengan kata ismiyah, jumlah fi'liyah ismiyah. Jadi ini dan langsung ada berkata maksudnya ini fi'il ya. Nah, kalau fi'il ini kalau di depan begini, di belakang boleh tidak hanya satu orang, dua orang, bisa banyak orang. Wa qala dan berkata, jadi siapa yang berkata? Alladziina taba'u, orang-orang yang mereka mengikuti. Ya. Lau anna, jika sesungguhnya lana karotan bagi kami ada pengulangan nanti ya, terulang lagi. Fanat tabaro'a minhum, maka kami berlepas diri dari minhum mereka ya, kama tabarra'u minna, sebagaimana seperti apa yang atau sebagaimana mereka berlepas diri kalian berlepas diri dari mereka ya, mereka berlepas diri dari kami. Nah ini ya, jadi orang-orang yang mengikuti ini ya, wah. Apa anunya nih sedikit. Oke, kita mantapkan dulu ya. Wa qala dan berkata, siapa berkata? Alladziina taba'u, orang-orang yang mereka mengikuti. Nah, apa katanya? Nah, ada lau sehingga anna ya. Jadi lau anna lana karotan, seandainya sungguh bagi kami pengulangan ya, ada pengulangan nanti. Fanatabaro'a, maka kami berlepas diri. Nah, minhum dari mereka, kama tabaro'u minna. Nah, seperti atau sebagaimana mereka berlepas diri dari kami ya. Ini kan orang-orang yang tadi itu maksudnya minta, saya dulu ikut kamu, kok kamu sekarang berlepas diri ya, kok seenaknya sendiri, padahal dulu hidupku untuk
kamu untuk sepenuhnya kami ikuti. Sehingga nanti kalau ada lagi, nah ini kan kejadian di Yaumul Hisab ya. Nah, sudah melihat azab. Kemudian nanti kalau bisa kembali lagi ya ke dunia ya, kembali lagi. Nah, kami tidak akan ikuti kamu ya. Nah, tapi sudah terlambat, telat ya. Jadi ini kita artinya supaya kita mengikuti yang benar ya, mengikuti yang benar. Nah, jadi kalau orang yang mau meninggal itu ternyata dia memohon kepada Allah. Ya Allah, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Seandainya ya Allah, seandainya Engkau tunda kami, ya. Sakarat itu. Nah, laula akhortani, Engkau tunda kami, fa asaddaqa, kami akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, sehingga kami termasuk orang yang soleh, ya. Tapi sudah terlambat, sudah setam. Nah, kalau orang-orang yang sudah meninggal, apa permohonannya? Ya, Robbi, Tuhanku, arji'uni, kembalikanlah aku, la'ali a'mala sholihan fima taroktu, agar aku beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nah, ini orang-orang yang sudah meninggal. Ya, namanya terlambat ya. Nah, jadi ini, tentunya ini peringatan ya bagi yang belum yang orang yang sadar ini dari sekarang. Jadi nanti kalau sudah pada melihat azab, sudah tidak ada lagi jalan kembali ya, karena sudah kiamat. Nah, terus kita lanjut ya. Oke. Kadalika seperti itu yurihimullah memperlihatkan ya. Allah. Yuri dengan yaro bedanya apa? Yarouna, mereka melihat. Kalau yuri dari 4 huruf, memperlihatkan, dia memperlihatkan kepada kalian. Siapa yang memperlihatkan? Siapa yang memperlihatkan? Coba dilihat ini. Allahu. Ya, yurihimullahu ya. Jadi seperti itu memperlihatkan kepada mereka siapa? Allah memperlihatkan ya. A'malahum, amal mereka hasarotin alaihim, penyesalan atas mereka. Ya, artinya kita jangan sampai mengikuti seperti ini ya. Jadi sebelum dipanggil kita harus betul-betul dengan amal-amal yang sunnah ya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidak mereka dengan orang-orang yang keluar dari neraka. Ya, ini kan sudah makin jelas ya. Azab tadi dilihat di neraka. Nah, jadi itu ya. Wama, dan tidak. Tidak berarti apa? Tidak itu fi'il atau isim? Ya. Ya, huruf ya. Ini huruf apa? Huruf nafi. Nah, kalau yang biasa artinya apa yang. Tapi lihat itu ada bi di belakangnya. Wa ma hum bi. Nah, ada pasangan bi. Sehingga ma artinya tidak. Wa ma hum bi. Nah, kharijina yaknun orang-orang, kho-nya dibaca panjang, yang keluar ya. Nah kan, ya kharijina yaknun artinya orang-orang,
Kho-nya dibaca panjang, ada alif sogiroh, alif kecil ya. Ya. Nah, itu ditulis alif besar juga enggak apa-apa. Tapi irit tempatnya kalau kecil gini kan langsung ya, jadi irit. Mau ditulis panjang boleh ya, tapi kan sudah panjang itu habis tinta tahu tempat ya kan. Nah, dan tidak mereka dengan orang-orang yang keluar dari neraka, artinya tetap di neraka ya. Jadi ini oke. Nah, ini konteksnya kan semakin jelas ya. Ini penyesalan mau melepas diri tetapi sudah terlambat ya. Nah, masih ingat itu berapa kira-kira apa itu di akhirat nanti? Masih ingat berapa tahun? Nah, Yang dosanya di dalam surat Hud jelaskan ya, jadi orang-orang yang di neraka maupun di surga, madamatis samawatu wal ard, selama masih ada alam semesta. Ya. Jadi nanti kalau kiamat itu hanya satu matahari. Ya. Hud. Coba Hud. Hud. Nah, coba ayat 778. Jadi nanti selama masih ada alam semesta. Kalau kiamat nanti, surat kiamah. Jumi al samsu wal komaru. Ya. Jadi nanti di matahari kita ini membengkak besar sehingga istilahnya menelan ya. Menelan bumi, menelan bulan, menelan Mars, kemudian planet ya. Nah, itu baru nanti akhirnya meledak. Jadi membesarnya itu kapan? Diperkirakan 7,5 miliar tahun lagi. Ya, jadi ini secara astronomi ya. Nah, kan berarti jumlah matahari pernah kita singgung berapa dulu? Ya, Mas singgung ya? Ya, jumlah matahari? Jumlah galaksi aja 2 triliun. Masing-masing galaksi itu seperti galaksi matahari aja udah 400 miliar satu galaksi. Nah, ada galaksi yang ternyata isinya 10 triliun matahari. Ya, coba. Jadi berapa? Jadi kalau 2 triliun berarti 2 kali 10 pangkat 23. Nah, ini alam semesta kita ya. Jadi ini perlu kita mantapkan lagi ya informasi tentang alam semesta ini. Sehingga ada astronom yang mencoba menghitung pasir di laut, pasir di permukaan bumi ini ya. Itu ukurannya 1/10 mili. 1/10 mili, sehingga 1 mili kubik ada 1000. 1 meter kubik ada 10 miliar pasir. Nah, terus setelah dihitung dari berbagai data tingkat dunia itu ada 300 pantai yang ada pasirnya 300.000 kilometer. Ya. 300 kilo ya, kalau di meter kan berarti 300 juta meter. Kedalamannya 25 meter dari bibir pantai sampai yang ada pasirnya ini secara umum 50 meter. Nah, jadi dikalikan ternyata ketemu 4 kali 10 pangkat 22. Ya, ini teman-teman angka lama ya. Sementara matahari 10 kali 10 pangkat 22. Jadi 2 kali jumlah butir pasir yang ada di permukaan bumi ini. Ya, jadi jumlah matahari. Nah, jadi ini, Masya Allah ya. Kemudian Profesor Ahmad Baikuni mencoba mendekati ya
hancurnya alam semesta, kiamat total, bukan hanya kiamat kita ini ya. Itu dari surat yang menyebutkan bahwa nanti langit akan digulung seperti sebagaimana kejadian semula. Jadi sekarang kan di lembar langit ya, di lembar terus ya, kan seperti apa ini? Seperti trompet ya. Nah, trompet di lembar terus kan. Nanti padanya digulung. Nah, mulai digulung itulah kiamat total. Nah, ini pendekatan para namanya Bikran. Nah, pendekatan Bikran itu adalah ada yang mengatakan 1 triliun tahun, 2 triliun, 3 triliun, 10 triliun, 100 triliun, 1000 triliun tahun. Ya, jadi nanti ini ya. Jadi kalau mulai pendekatan ini artinya surga nanti taruhlah 1000 triliun, neraka 1000 triliun. Kalau masuk surga ya mau berapa triliun enggak masalah ya. Kalau neraka ini satu detik saja kalau dibakar. 1 detik, 2 detik dibakar, seperti apa? Nah inilah, sehingga kalau meyakini ini kita takut hisab akhirat ya. Nah, Tidak ngaji. ya. Mana waktunya masih waktunya? Tinggal sedikit ini. Oh, itu. Kita habiskan aja ya. Ya. Habiskan ya. Ya. Jadi ini ya, mengingatkan kita semua percaya akhirat itu masya Allah ya. Jadi kita tambah hati-hati, tambah semangat hidup kita ini, tambah beramal soleh ini semakin tambah menggunakan waktu ya. Kemarin itu sudah kita singgung ya, menggunakan waktu 1 detik sama dengan berapa? Waktu atau durasi waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk berosilasi atau bergetar sebanyak 9.631.770 kali. Ya, rumusan 1 detik internasional ya, silakan dibuka di internet. Apa sih rumusan 1 detik itu? Kan ada 1 detik 1 menit. 1 detik itu adalah apa? Durasi yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk berosilasi atau bergetar sebanyak 9 miliar lebih tadi itu. Nah ya, 9.192.631.770. Nah bisa. Jadi 1 detik itu ternyata ya bukan 771 ya, 770 belakangnya. Kalau 772 bukan. Jadi coba dalam 1 detik miliaran kali osilasi ini kehebatannya manusia ini sudah bisa. Oke, lanjut ya. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ingat ya, setelah huruf nida di belakangnya itu harus isim ma'rifah. Nah di sini pakai alif lam dan dhamma. An-nasu. Ya ayuhan nasu. Nah ya. Nah, manusia ya, manusia ini termasuk istilahnya muzakkar. Kalau di dalam doa-doa kita itu apa? Ya ayuhal, ya ayat Tuhan nafsul. Nah, ini kan nafsu itu dinisbatkan mu'annas, sehingga ya ayat Tuhan. Kalau manusia di sini diibaratkan muzakkar. Ya ayuhan nasu. Jadi ini harus ya ada beda ya. Ada alif lam, kemudian nasunya dibaca dhamma. Wahai manusia, kulu. Ayo, apa? Ayo. Wawu alif. Kalian makanlah mimma fil ardi, dari apa yang di bumi, halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Halalan thayyiba. Pertama halal, kedua baik. Tidak semua yang halal adalah baik ya, kita tentunya ada ilmunya ya nanti.
Tidak semua yang halal itu baik. Tidak semua yang baik juga halal. Tidak semua yang baik. Juga tidak halal, ada yang tidak halal. Nah ini tentunya ini halal dulu ya. Pertama Tapi di Islam itu halal dulu. seleksinya ada halal dulu ya. Ada baliho di Pulau Sumbawa itu, semua yang halal adalah baik. Iya, besar ya balihonya. Waduh. Nah, pada sini. Nah. Wahai manusia, kalian makanlah dari apa yang fil ardi di bumi halalan thayyibah ya. Halal dan baik. Wala tattabi'u Kalian mengikuti ya. ya. Oke, sekarang Mereka la itu tidak atau janganlah. Jangan. Ayo, halo. Jangan. Ayo. 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 Lah Ini di sini bagaimana? tergantung dari konteksnya. Di sini. Ya, ayo. Di sini bagaimana? Janganlah. Dilihat fiil di belakangnya. wow. Tattabi'u. Utuhnya apa? Utuhnya. Tattabi'una. Ya, artinya nunnya hilang, ya. Tattabi'una kalau utuhnya ya, asalnya ya. Nah, la tattabi'una sehingga la-nya di sini karena nunnya hilang, berarti apa? Janganlah, ya. Dan janganlah apa? Tak wawunun kalian mengikuti khutuwati syaitoni, langkah-langkah syaiton ya, perdayaan setan ya. Nah ini sudah diingatkan ya. Innahu sesungguhnya lakum bagi kalian aduwwum mubinun, musuh yang nyata. Jadi setan itu musuh yang nyata. Ya, jadi ini fattabi'u, jadi apa? Jadikanlah setan itu musuh. Ya, ada ayatnya yang lain, setan itu musuhnya, jadikanlah apa? Musuh, jangan jadikan teman. Ya, sudah. Innama sesungguhnya hanyalah ya'murukum. Ayo. Mereka Ayo. nyuruh yang baik Ya'muru. Yang mengajak itu setan. mengajak Ya. Di sini dia menyuruh kalian bisu'i wal fahsai, dengan keburukan dan kekejian. Sudah ditegaskan ya. Wa antakulu, dan bahwa kalian tak wawunun, kalian berkata alallahi, atas Allah, apa-apa yang la ta'lamuna. mereka ketahui. Ya, jadi ini supaya hati-hati terhadap apa? Setan ya. Dan bahwa kalian berkata atas Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ingat di sini setan hanya innama, sesungguhnya hanyalah ya'muru, Mereka mengajak. dia menyuruh kalian ya bisu'i, dengan keburukan, wal fahsai, dan kekejian. Nah, sedangkan nanti wanya itu artinya ya antakulu alallahi malatam, kalian berkata atas Allah ya apa-apa yang tidak kalian mengetahui ya. Ya, jadi ini memang ya kita tidak bisa apa seluruhnya ya. Jadi mungkin ya banyak yang apanya perlu kita ulangi atau nanti perlu kita perdalam lagi ya, tentunya sorofnya ya. Ini sorofnya dulu ya. Jadi sorof itu perubahan kata. Nah, kita belum bicara nahwu walaupun tadi sedikit
Annallaha itu nahwu. Innallaha itu nahwu. Ya, jadi nah, kalau sorof itu artinya kata per kata. Perubahan kata ini menjadi kata ini. Jadi bukan murokab, bukan dua kata. Nah, kalau sudah berduaan, kata itu nanti masuk ilmu nahwu. Ya, baik ya. Masih ada diskusi? Halal itu terjemah Indonesia-nya apa? Halal. Ya kan biasanya halal bahasa Arab, tapi kita paham bahasa Indonesia-nya halal juga. Tapi sebenarnya diartikan apa? Jadi sudah 1000 berapa ya, 600-an ya. Jadi bahasa Arab yang sudah di Indonesia kan. Karena sulit cari padanan sulit ya. Jadi halal kan sudah kita paham kan, halal kan. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu, baik di dalam Al-Quran maupun di Sunnah. Halal artinya yang diizinkan oleh Allah. Khusus masalah makanan kan. Nah, Kita saja beri pengertian. Apa bahasa Indonesia? nggak ada. Ya, Halal itu kan dari bahasa Arab. bahasa Indonesia ya Nggak halal. bisa cari bahasa Indonesia yang tidak Ya. bisa. Kita harus memberikan pengertian saja. Sebelum diabsorb dari Arab, bahasa Indonesia apa? Nggak ada. Bisa halal itu bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Jawabannya tidak ada. Iya, bilang tidak ada. Orang Indonesia mengabdat Arab. Jadi, Bisa ada bahasa lain selain halal. nah, Halal. di Ya, seperti bahasan kalau masak tuh yang halal-halal ya berarti yang tidak haram. tidak haram betul ya. Apa yang haram? Nah sekarang Ya haram. hurimat alaikum apa? Kutimat alaikum. Apa lagi? Hah? Maitatu walahmu walahmul khinzir ya. Nah, apa sebelumnya itu apa? Hurimat alaihimul. Nah, jadi diharamkan bagi kamu apa ini? Pertama apa itu? Binatang yang disebut. Nah, ya. Binatang Tidak yang menyebut nama Allah. diharam. Oke, kemudian daging babi, bangke ya. Bangke ya. Maitatu walahmul khinzir. Ya, maitatu maksudnya bangke. Ya, bangke kecuali bangke belalang dan ikan ya. Ikan. Jadi enggak apa-apa kalau itu halal. Jadi sudah baku ya. Jadi enggak bisa Terjemahkan lagi. diutak-atik lagi ya. Jadi ini sudah pas ya. Jadi artinya ya apa saja maitatu dahmu, darah. Maitatu dahmu alamul khinziri wa ma uhila bi ghairillah. Ya, jadi apa? Bangke walaupun ayamnya itu baru mati. Ya, baru mati. Kalau orang lain mungkin senang ya. Wah, ini dahmu darah itu apa diharamkan. Kemudian apa? Lahmul khinzir, daging babi. Ya. Kalau kuahnya gimana? Kalau kuah. Nah, ini karena ada yang kalau dagingnya haram, kuahnya boleh kata. Nah, ini ya. Ini ya itu tidak boleh kita main-main ya, main-main. Kemudian wa ma uhilla bi ghairillah. Apa yang disembelih tanpa untuk Allah ya. Jadi walaupun ayam bagus Saya sembelih kira kalau kita ngeyel itu bisa saja menghalalkan sesuatu. ya. Daging Menghalalkan ayam bagus sembelih Iya kalau ngeyel. tapi untuk berhala ya. Nah, untuk katanya kalau pasang atap itu pasang atap tuh sembelih ayam di atas, kemudian darahnya diciprat-cipratkan. Nah, karena saya waktu itu di sini, tukangnya yang kerja di sana Lombok Tengah, dari Lombok Tengah. di KSP. Nah, terus dia, Pak kemarin untuk beli ayam sekian. Ayam gimana? Ya, beli untuk di darahnya ciprat-ciprat di atas. Oh, aduh. Nah, sebenarnya kan saya tidak setuju, tapi sudah terus tinggal dia nagih ayam.
Baik ya, mudah-mudahan kita tambah ya istiqomah ini, tambah serius belajar ini karena masya Allah kita ini sudah termasuk terlambat ya, terlambat ya terlambat, makanya tinggal kita tambah lebih apa? Halalan kalau juga. Ya, kalau khurimat kan jelas sudah. Khurimat itu udah jelas ndak halal ndak thayyib kan. Nah, khurimat alaikumul maitatu adamal walahmul khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Uhilla bukan ukhila. Ukhila dihalalkan, kalau uhilla disembelih. Gila. Ya. Mari kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.